Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hewe semuanya. Hari ini berbeda karena saya mendatangkan ataupun bertemu dengan seseorang yang memang berpengalaman dalam dunia misteri. Ini adalah seorang yang saya kenal cukup lama. Kebetulan dia juga sering mengobati orang kesurupan. Bener ya? Insya Allah. Kesurupan. Jadi kita akan belajar pengalaman dari beliau, Mas Haryo. Oke, jadi sejak kapan Anda punya pengalaman dan pakar terhadap dunia supranatural atau yang dunia lain sekitar kita? Gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya udah dari dulu, Mas. Jadi semenjak saya SD itu udah peka dari kayak gitu, sering. Jadi kalau ayah saya cerita itu, saya sering lihat kayak gitu, sampai ada kayak anak kecil itu megang uang lari masuk ke rumah, itu saya pernah lihat. Tapi itu yang diceritakan dulu. Maksudnya tuyul? Ya, kalau bisa dikatakan tuyul gitu. Terus saya tuh sering lihat ketika maghrib itu di kamar biasanya kacang polong. Kalau mengatakan kacang polong itu pocongan gitu. Pocongan selalu nongol itu, dan itu munculnya diri? Ya di luar tapi nggak masuk gitu loh. Jadi gini. Ya diem toh. Diem. Jadi diem gitu. Saya masuk ke kamar terus lihat itu di luar, terus saya lari gitu. Jadi sebenarnya sering lihat kayak gitu dari dulu. Cuma kan saya memang sejak kecil. Ya masih sejak kecil. Terus karena semenjak pengalaman, sebenarnya apa sih maksud mereka menampakkan diri? Atau mereka punya tujuan tertentu atau tujuan yang belum terselesaikan, atau memang jin-jin itu memang iseng-iseng aja ganggu manusia? Ya kalau menurut saya sih, dan sepengetahuan saya saya belajar dari seseorang yang lebih bisa, karena saya juga belajar juga kan gitu. Ada yang punya niatan iseng. Ada yang punya niatan iseng. Iya, dan punya niatan iseng. Ada yang kadang kalau saya melihat tuh, kadang kalau kita udah punya aura untuk mendatangkan mereka akan datang sendiri. Jadi kadang orang itu kesurupan, kadang dia udah punya aura yang disukai sama jin atau setan itu, yang mendatangkan dia untuk mendatangkan ke diri dia sendiri. Tapi kalau orang Jawa mengatakan tuh, orang yang sudah bisa melihat kayak gitu tuh istilahnya rogones kebuka. Jadi kita punya pintu yang harusnya itu manusia alam itu nggak bisa lihat. Iya, nggak bisa lihat, tapi kita udah bisa lihat. Ya itu atas izin Allah juga. Terus fenomena kesurupan. Ya. Sebenarnya itu memang halusinasi atau memang ada jin atau setan yang memang merasuki seseorang? Ada beberapa versi sih. Ada yang mengatakan, jadi saya nggak bisa mengatakan itu ini atau itu. Ada yang mengatakan itu sebuah halusinasi. Ada yang mengatakan, kedokteran juga mengatakan itu hal yang beda. Ada ustadz yang mungkin mengatakan hal yang beda. Tapi kalau dari saya sendiri itu memang bisa. Kadang jin itu kan suka sama seseorang, dan itu masuk ke dalam jiwa atau pikiran. Jadi sebetulnya setan itu memasuki ke diri kita itu bukan masuk ke hati, tapi masuk ke pikiran. Jadi olah pikiran kita yang dikendalikan, karena hati kita nggak bisa dikendalikan. Ya, jadi hati itu ketika kita berniatkan itu kan di hati, bukan di pikiran. Kalau kita niat di pikiran, kita niatnya nggak sampai ke Allah. Jadi kalau niatnya kita di hati, benar-benar di hati, insya Allah nanti Allah itu mengabulkan. Jadi orang itu bisa terpengaruh kan bukan hatinya, tapi pikirannya. Nah itu. Jadi kalau udah pikirannya udah kosong, jin itu kan lebih tahu daripada kita, ya kan gitu. Dia bisa membaca pikiran atau keinginan manusia. Nah ini kosong, dia memanfaatkan keadaan itu gitu, untuk membuat kacau dan menggoda manusia. Nah gitu. Pengalaman terseram yang pernah Anda alami ketika berhubungan dengan makhluk astral gitu? Kalau terseram sih nggak ada. Maksudnya ya biasa-biasa aja sih. Saya pernah masuk ke dalam kuburan untuk orang mengatakan itu ambil pusaka, tapi itu juga saya masih belajar sama saya juga punya guru ketika itu, sekarang udah almarhum. Beliau mengajarkan saya tentang hal itu, dan beliau mengatakan ya
jin itu ada kan gitu. Minal jinnati wan nas, kan ada jin dan manusia kan gitu. Terus kalau terseram sih nggak ada, cuma ketika saya berani, ketika manusia itu berani dengan setan, maka setan itu akan takut. Jadi kalau kita takut dengan setan, kalau orang mengatakan wah ini konon setan itu, dia akan muncul, dia seneng gitu. Seakan kan dia akan dipuja kan, wah aku dibutuhin kan gitu. Kayak preman kan, wah aku dibutuhin, akhirnya dia bangga kan gitu. Dia bangga, dia datang kan. Tapi kalau dia ditakutin, dia datang, kalau kita berani, mereka yang akan takut gitu. Nyingkir ya. Ya gitu. Nanti kalau seorang yang penakut, dia akan tetap malah dihantui beneran iya, ya. Bener. Jadi buat teman-teman yang penakut, jangan lupa kita harus tumbuhkan keberanian lah ya. Betul. Karena kan setan, atau kita mengatakan setan ya, setan itu kan auranya negatif. Kita kan positif, otomatis kan berbalikkan arah. Tapi kalau kita takut itu kan rasa negatif. Nah, maka itu akan tumbuh dalam tubuh kita, dan yang negatif itu akan mendekat. Nah, kan gitu. Kutub utara nggak bisa bertemu dengan kutub selatan. Ya, gitu. Ya dia harus negatif sama positif, seperti itu. Terus kalau memang orang nih, ini ya, guna-guna pelet itu memanfaatkan jin dan setan itu untuk melancarkan ini ya. Ya, jadi ada beberapa cara untuk melaksanakan kayak pelet, guna-guna, terus santet juga. Itu ada beberapa cara. Ada yang caranya emang sesat, ada itu menggunakan kayak boneka lah, terus dia ditusuk kan gitu. Itu emang kerjasama dengan jin yang bersangkutan atau setan yang bersangkutan. Tapi kalau misal kita mau memelet seseorang, misal sama melet wanita lah gitu ya, melet wanita, kita cukup dengan berdoa atas izin Allah. Kalau emang itu jadi, ya kita jadi kan gitu, akan benar-benar cinta dengan kita. Tapi kalau kita dengan cara seperti itu, ya itu musyrik. Aku pernah ingat sekali Anda punya sahabat yang indigo gitu. Yang dia tuh katanya bahkan pernah ngomong bahwa saya tuh sering ngomong ke saya. Jadi saya tuh malah sering diikuti oleh jin-jin kecil itu loh. Jin-jin kecil itu. Terus itu bener adanya apa enggak menurut Anda? Oh ya, ketika di kampus ya. Iya. Itu kan kalau saya melihat di kampus memang banyak. Kan gitu, banyak ada jin-jin yang kadang mengikuti dengan kita, senang dengan kita. Mungkin ketika itu jenengan pas lagi jalan beliau anak kecil itu, iya, lagi itu ngikutin jenengan juga bisa. Kadang seperti itu sih. Kadang kita nggak tahu itu kita diikuti. Kemarin sekitar belum ada 1 bulan, saya mengobati orang kesurupan itu, orang Candi Mulyo. Kenapa? Itu jadi ceritanya itu saya masih posisi di Semarang. Saya habis ngantar orang di Semarang, saya ditelepon jam 8, ditanya, "Mas lagi di mana ini?" "Lagi di Semarang." "Piye kan gitu?" "Iki temanku itu kok kayak gini, coba difotoan itu." Difoto, cekrek. Duh ya Allah, ini diganggu kan gitu. Diganggu ya, ini dari saya. Ada orang mengatakan, "Alah itu pikiran lah kan gitu." Tapi orang awam pasti bilangnya gitu. Tapi ini diganggu. Terus saya datang saya cuma bilang, kasih bantulah dari jauh gitu. Kalau mungkin saya nanti sampai di sana pas belum sembuh, ya nanti insya Allah saya bantu kan gitu. Saya perjalanan dari Semarang itu pukul 9. Terus saya tuh mau niat ke sana gitu. Pertama itu saya disadarkan dulu. Saya masuk ke kota Magelang. Saya mikir, kenapa saya masuk kota? Saya kan harus ke Candi Mulyo kan gitu. Saya dilupakan. Terus saya ke Candi Mulyo. Saya pakai Google Map. Saya pernah lewat sana itu kan pakai motor, Mas. Pakai motor. Nah, sekarang kesananya pakai mobil gitu. Saya pakai Google Map, dilewatkan jalan ini. Ternyata saya masuk apa? Masuk kuburan gitu. Saya tuh masuk kuburan yang pertama. Saya balik lagi. Nah, Anda ketawa, bagi Anda itu mungkin geli. Iya. Tapi bagi saya itu mengerikan. Karena emang udah biasa kan gitu. Saya masuk kuburan, masuk ke tempat yang kosong itu kan biasa ya. Kadang ada rasa takut manusiawi yang kadang. Saya masuk kuburan, saya kaget, masuk kuburan. Saya muter balik mundur. Saya ambil pertigaan di Google, lewatnya sini. Saya masuk, jalannya ternyata semakin sempit. Saya masuk, saya turun, nggak bisa saya lewat sini. Saya mundur saya nggak hati-hati, mobil saya akan kena
tembok. Akhirnya saya berhenti di sebuah halaman rumah. Di situ saya diem, saya WA teman saya itu yang temannya yang nggak kesurupan. Aku posisi di sini gitu. Saya di situ nggak ada orang sama sekali. Terus saya berdoa biar dikasih petunjuk untuk jalan ke sana kalau emang ini saya bisa membantu kan itu. Ketika saya lihat spion, itu kan kiri kanan tadinya nggak ada. 10 menit lah, 10 menit saya berdoa. Saya lihat ada orang yang ronda di situ. Tadinya nggak ada. Saya lihat ada orang ronda gitu. Saya keluar. Mohon maaf mas, kalau mau ke sini gimana? Wah ini lewatnya yang sana mas. Kalau mas ini nggak bisa, kalau motor bisa. Karena jalannya gini turun ke jembatan Elo, jembatannya sempit gitu. Oh saya mikir kita yang ketemu orang ngomong nih gini, kok orang ngomong kan gitu. Lagi ronda atau saya nggak lihat kan gitu. Terus akhirnya saya keluar lagi. Posisi malam. Malam saat itu jam 11. Saya sendirian dari Semarang. Saya mikirnya itu jadi katanya si temennya itu udah dicarikan orang pintar, orang mengatakan orang pintar lah, udah dikasih air, diminumkan ke dia, diminum, yang kesurupan bilangnya, gue udah ngopo ini, sekti aku dari padang, dibuang ke orang yang ngasih, padahal itu minumannya dari orang pintar. Nah terus akhirnya saya suruh jemput di gang sama teman saya pakai motor itu, akhirnya ke rumahnya, mang jalannya turun itu pohon beringin semua sampai jembatan dulu naik masih ya sekitar setengah kiloan itu baru sampai rumah. Saya cuci tangan, masuk, bismillah, assalamualaikum. Dia langsung melihat saya, langsung bilang, mas tolongin aku pengen keluar gitu. Dengan bahasa Jawa, mas tolongin aku pengen metu pengen yang gini. Satu, saya duduk dan saya bilang menengok, saya bantu nggak, saya pegang, setelah saya berdoa dia keluar pingsan. Saya bopong, saya carikan kasur itu, terus saya ketempatkan kasur yang bawah itu. Masuk lagi jinnya, masuk lagi setannya, masuk lagi yang sama ya, masuk lagi. Padahal tadinya udah mau dikasih obat air itu ya, dibalang. Saya datang, dia langsung minta tolong sama saya. Dia satu keluar pingsan, saya tempatkan lagi, saya popong, masuk langsung ngeri itu, matanya itu lebar gitu kan, lebar langsung udah mau ngeluak saya gini. Wah, ngeluak kacamata saya kena lah, saya rebut gini. Batin saya kalau ini kacamata rusak saya suruh ganti kan gitu. Akhirnya ya udah, ya ada gitu kan. Ada cewek bercanda, saya tuh deg-degan malah aneh. Jadi gitu. Terus ya saya lepas, ya apa yang saya lakukan bukan terus saya berdoa aneh-aneh, enggak. Saya cukup minta sama Allah, ya Allah, emang kalau saya bisa menyembuhkan orang ini, sembuhkanlah. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Semua nggak bisa kalau bukan atas izin Allah. Nah, bismillah, Fatihah biasa. Saya tuh bacanya cuma Fatihah, bismillah, Nas. Bacaan biasa lah. Kalau bisa ya ayat kursi lah. Saya pegang perutnya. Saya atasin, tadinya saya nggak enakan, itu kan cewek itu. Saya pegang perutnya, dia udah kepanasan. Saya penet, saya pencet perutnya, langsung teriak, wah panas gitu lah, panas. Bismillah, ya Allah, keluarkanlah, guys. Keluar Dan sembuh. belum sembuh. Masih ada yang satu lagi masuk. Jadi ada masuk, dia udah mulai setengah sadar. Saya tanya, yang berat mana? Yang masih berat kondisi tubuhnya? Ternyata kaki. Kakinya saya lemesin. Duduk, terus saya minta air putih. Cuma saya cara saya itu, saya Al-Fatihah tanpa istilahnya apa? Tanpa ambegan, tanpa bernafas. Bismillah, Al-Fatihah 3 kali, kulhu, anas, yaitu 3 kul itu sebenarnya kunci utama mas gitu. Terus saya minumkan sedikit aja. Nek nanti kamu panas, nek kamu muntah aja. Dia baru minum sedikit, lepas jaket, panas gitu, langsung saya doakan lagi, dia muntah. Ya 5 menit, alhamdulillah sembuh. Dan kalau saya lihat, dia punya, ya kayak pernah disukai sama itu. Sukai jin. Iya,
baru aja Dila itu pas lagi haid. Lagi haid, Katanya lagi orang kotor orang gitu kan lagi gitu. haid itu ngundang malahan ngundang Kotor mas, kotor. Kalau kita lagi haid ini ya, jadi teman-teman. Kita. Kok kita ya, maaf ya. Jadi kalau cewek lagi haid itu ya oke lah, kita nggak cewek itu nggak sholat kan gitu. Tapi setidaknya dia bangun tidur atau sebelum tidur wudu, nggak masalah. Oh gitu ya. Yes. Ini buat teman-teman, kalau bagi teman-teman yang haid, jadi tetap bersuci gitu ya, tetap wudu gitu ya, untuk coba menetralkan, Bener, untuk membersihkan ya. Oh, karena kan wudu itu kan mensucikan. Gitu. bukan hanya masalah fisiknya saja, tapi sebenarnya hatinya itu Ya, yang paling penting gitu. Karena kalau pikiran itu nggak bisa mengendalikan hati, Oh, tapi hati bisa mengendalikan pikiran. oke, terakhir Mas Aryo, mungkin apa sih yang bisa kita lakukan untuk supaya kita terhindar dari serangan-serangan kayak gitu, ataupun berkomplot dengan hal kayak gitu. Terus kalau ada seperti itu, kita harus bagaimana tipsnya sih? Kalau biar kita terhindar dari hal-hal kayak gitu, yang jelas pikiran kita jangan kosong. Pikiran jangan kosong. Ya, hati kita selalu mengingat yang kuasa. Ya, intinya mengingat. Terus ya berani dan yakin. Jadi kalau kita ada punya masalah pun, kita cerita sama orang yang sekiranya dekat dengan kita gitu. Dan yang jelas ngaji sholat itu harus penting. Dan ketika kita ngaji dan sholat, ini banyak yang mungkin saya juga ya, ketika sholat kita niatkan benar-benar sholat. Jangan sampai kita itu ketika sholat kita meminta imbalan dari Allah. Karena kan kita emang diperintah untuk sholat. Toh kita nggak minta, Allah kan udah tahu. Gitu. Nah gitu. Ngaji juga kita nggak hanya di mulut, Tapi dari hati. benar-benar hati. Insya Allah kalau kita semua ini tubuh kita akan dari Allah, kita mengingat Allah, kita terhindar dari hal kayak gitu. Insya Allah. Oke, alhamdulillah di sesi kita hari ini, alhamdulillah kita bisa belajar banyak terkait dengan dunia astral ya tadi, sedikit pengantar. Apalagi teman-teman yang kalau ada apa-apa silahkan komen atau butuh request cerita misteri atau tokoh siapa yang bisa saya wawancari, boleh komen di bawah. Mungkin sekian dari saya, salam inspirasi, salam heboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.